Selamat malam, Bapak dan Ibu, teman-teman. Terima kasih sudah hadir tepat waktu di webinar ini. Jadi saya coba mulai tepat waktu juga ya. Kali ini materinya tidak deep, tapi lebih wide ya, lebih banyak gitu materinya. Tapi saya overview beberapa program karena orang kan sering nanya, ada apa lagi sih di Kanada itu, ada apa aja sih permanent residentnya, ada apa aja sih. Sehingga udah daripada saya ngomongnya capek, mendingan saya bikin webinarnya aja ini ya. Oke. Sebelum mulai saya bikin disclaimer dulu bahwa saya bukan seorang RCIC atau Regulated Canadian Immigration Consultant ya. Jadi webinar ini saya hanya memberikan informasi, dan kalau Anda memerlukan konsultasi lebih detail, terutama untuk program-program yang misalnya seperti startup visa atau misalnya entrepreneur visa ya, bisnis, itu nanti akan saya refer ke partner terkait ya, karena itu lebih jelimet ya urusannya, saya nggak bisa menghandle sendiri ya. Nah, perkenalkan untuk Internegri ya, saya founder dari Internegri Migration, dan selain Kanada saya juga mempromosikan negara lain, yaitu Portugal, Spain, Cyprus, Greece. Kalau yang 4 ini adalah investment migration ya, investment migration, yaitu berbasis properti, atau kalau Portugal bisa juga dengan funds. Terus untuk US, untuk green card, yang saya fokus mostly adalah EB3, yaitu untuk workers yang non-investment, dan EB5 yang investment, dan satu lagi adalah EB2 tapi khusus untuk pilot, yaitu national interest waiver. Jadi ini kalau EB2 pilot ini nggak pakai job waiver ya. Terus selain itu Dubai, kalau Dubai ini, IFSA ini adalah kalau Anda mau buka cabang, atau expand your company gitu di UAE, maka IFSA ini, the International Free Zone Authority, ini paling gampang untuk regulasinya untuk buka company dan juga dapat residency permit sekalian. Terus untuk Australia, kalau general skilled migration saya biasanya refer ke teman lain, karena saya nggak ngerjain yang general skill. Kalau untuk yang business, saya ada partner juga orang Indonesia tapi migration agent di Australia. Ya, saya sendiri member dari Investment Migration Council yang berpusat di Switzerland ya, di Geneva, Swiss. Karena saya memang mengerjakan investment migration. Nah, untuk Kanada, ini adalah partner saya untuk skilled workers. Untuk skilled workers saya dengan Merken. Untuk yang startup visa itu dengan EPS Global Partners, dan untuk yang business migration dengan Semlo. Sebelum masuk ke topik utamanya, saya bawa dulu ke pemahaman yang mendasar dulu ya. Jadi pengertian visa, banyak orang itu nggak ngerti sebetulnya visa itu apa. Dianggapnya visa itu hanya dokumen untuk kayak visa turis kayak gitu. Padahal visa itu ada 2. Pengertian visa adalah dokumen masuk ke suatu negara. Kalau dibagi 2, yaitu non-migration, yaitu temporary visa, dan satu lagi migration. Yang saya kerjakan adalah yang migration visa atau yang permanent resident ya. Kalau di US namanya green card, kalau di Kanada ini enggak ada namanya permanent resident, tergantung programnya aja. Oke, nah ini juga sering rancu, apa sih bedanya work permit sama permanent resident? Kalau work permit itu adalah temporary resident, dan Anda perlu sponsor ya, perlu employer sebagai sponsor, dan work permit itu hanya berlaku di perusahaan itu aja. Jadi kalau Anda pindah kerja, berarti Anda jadi nggak punya izin tinggal lagi, karena udah keluar dari perusahaan itu, dan Anda udah keluar dari perusahaan itu, berarti Anda tidak punya
residency permit lagi. Itu bedanya. Sedangkan kalau permanent resident itu, kalau Anda punya PR, Anda itu udah nggak perlu sponsor untuk bekerja atau tinggal di negara itu. Mau bekerja ya, udah ada PR-nya gampang banget gitu. Karena umumnya employer itu Anda silakan cek sendiri ya kalau di job banks atau Anda cek di model kayak jobs DB segala macam. Kalau yang di luar negeri Anda mereka akan mention kalau bahwa persyaratannya adalah citizen atau permanent resident. Nah, untuk permanent resident ini Anda tetap memegang kewarganegaraan asli, jadi bukan dual citizenship. Jadi Anda tetap warga negara Indonesia ya. Dan haknya hampir sama, hanya seperti warga negara Kanada, tapi in this case Kanada ya. Tapi Anda tidak bisa, misalnya Anda mau masuk partai politik, Anda mau jadi caleg, kayak gitu nggak bisa. Anda tidak bisa ikut pemilu juga. Itu jadi bedanya itu, sedangkan yang lainnya sama. Nah, oke, tentang sekarang masuk ke migration ke Kanadanya, itu sebetulnya banyak banget. Ini udah saya ringkas dan ini hanya yang economic migration aja. Ya, jadi yang ekonomik, yang non ekonomik misalnya apa? Misalnya sponsorship, mensponsori family, ya itu non ekonomik ya, itu non ekonomik migration itu nggak saya bahas. Ini yang di sini hanya yang economic migration, dan yang saya bahas dari segini ini adalah yang sebelah kiri, yang kotak sebelah kiri, yaitu express entry. Express entry itu ada 3, federal skill trades, dan Canadian experience class. Terus PNP, ini sering orang nanya mengenai PNP. PNP itu bisa PNP yang terkait dengan express entry, jadi untuk yang non investment, dan satu lagi PNP yang untuk business investment ya. Jadi kalau Anda membuka bisnis di sana, membuka franchise, nah itu termasuk PNP yang entrepreneur. Yang ketiga adalah startup visa. Startup visa ini saya sudah pernah ada webinarnya 2 kali, jadi saya bahas hanya highlights-nya aja. Dan yang keempat adalah self-employed. Yang dimaksud self-employed di sini ada dua jenis, yaitu segala sesuatu yang menyangkut cultural atau artis ya, jadi bisa penyanyi, bisa musik. Satu lagi mengenai sport, itu yang masuk kategori self employed. Sedangkan yang itu yang saya bahas highlightnya. Sedangkan yang KIIP untuk Quebec ini tutup, jadi nggak dibahas. Terus Quebec Selected Skilled Workers ini nggak dibahas karena ini kebutuhannya terutama untuk orang yang berbahasa Perancis. Caregivers, Rural and Northern Immigration Pilot Program, Agri-Food, dan Economic Mobility Pathway Pilots, ini saya nggak bahas. Jadi saya bahas yang 4 sebelah kiri. Oke. Kanada itu punya 10 provinsi dan 3 teritori. Ya, 10 provinsi dan 3 teritori. Luasnya kedua terbesar setelah Rusia, tapi populasinya cuma 38,5, 38 juta, 6. Jadi dikit banget. Dan rata-rata sekarang ini malah lebih ya, lebih dari tahun ini lebih dari 50.000 deh. Dia menerima plan yang ini 55, lebih dari 55.000 dia menerima imigran baru. Nah, kenapa sih Kanada tuh populer banget orang mau, tapi sayangnya nggak banyak yang qualified ya. Kecuali kalau Anda sekolah di sana lah, itu lain lagi. Kalau karena dia paspornya itu kuat ya, paspornya kuat karena dia visa free ke 183 negara. Terus untuk pendidikan dan kesehatan sama aksesnya dengan warga negara. Dan Anda kalau untuk industri yang berbasis teknologi ya, itu di sana ekosistemnya bagus dan banyak funding juga ya, banyak funding termasuk government funding. Terus kalau Anda apply itu Anda bisa bawa anak sampai umur 23 dengan catatan anaknya itu belum menikah dan masih sekolah atau belum masih ataupun tidak sekolah tapi masih dependent ya, belum kerja. Ya, terus di sana juga HAM dan itu juga sangat dihargai dan kualitas hidupnya juga tinggi ya. Oke, ini hal yang bikin orang jadi mikir-mikir karena
banyak orang pengen punya PR tapi nggak bisa stay. Nah, kalau Anda merasa Anda nggak bisa stay minimal 730 hari dalam 5 tahun, Anda mungkin jangan apply, ya. Karena ini nggak bisa diwakilkan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, semuanya harus memenuhi 730 hari dalam 5 tahun. Tapi kalau Anda memang niat jadi citizen, Anda geber aja 3 tahun stay di Kanada, maka tahun keempat Anda bisa apply untuk jadi citizen. Jadi tidak nunggu-nunggu sampai 5 tahun bisa. Dan ini IRCC ini adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap imigrasi ya untuk Kanada. Nah, kalau Anda consider untuk pindah ke Kanada, ada beberapa hal yang harus Anda pikirkan. Pertama kan financial ya. Karena walaupun skilled workers, itu federal skilled workers juga ditanya proof of funds. Tetap ditanya proof of funds. Kemudian single atau dengan keluarga. Terus Anda tuh maunya apa? Mau studi dulu, apa langsung kerja atau doing business? Umur orang Indonesia tuh suka nunda-nunda. Nah, ini penting ya kalau Anda mau memang niatnya dengan skilled worker, jangan nunda-nunda, terutama nunda-nunda tes IELTS-nya. Ya, karena makin umur itu makin tua akan makin susah untuk apply-nya. Kalau mau FSW, Federal Skilled Workers, itu semudah mungkin ya, under 30 kalau bisa. Terus English Proficiency penting, terutama untuk skilled workers, education penting, kemudian work experience kalau Anda berbisnis atau startup visa itu penting, dan hubungan dengan Kanada itu akan masuk di scoring system juga, apakah Anda punya keluarga di sana, apakah Anda pendidikan di sana atau punya investment di sana. Dan satu lagi tentunya kesehatan ya, karena ada tes kesehatannya. Nah, ini materi ini dan juga ada beberapa hal lain termasuk ada misalnya 6 selection factors yang nanti saya jelaskan, itu bisa di-download di sini. Jadi Anda bisa screenshot ini. Oke. Ini sebelum saya masuk ke materi, saya jelaskan dulu istilah-istilahnya ya, biar nanti kalau ngomong Anda kurang lebih sudah ngerti. Nah, pertama ini kalau orang tanya, bisa nggak ya kalau saya skilled workers, gimana sih caranya? Ini Anda harus cek dulu poin Anda berapa. Ini minimal 67. Nah, terus detailnya kayak apa ada di Anda bisa download di Google Drive yang saya tadi kasih linknya. Ya, itu poinnya ada 6 selection factors. Ini cuma dipakai di Federal Skilled Workers Program. Tadi kan saya udah jelaskan bahwa express entry, mana ya? Ya, tadi saya jelaskan kalau express entry itu ada 3, Federal Skilled Trades. Kalau FST ini untuk yang kayak non diploma ya, kayak electrician, kayak plumber, chef, kayak gitu. Satu lagi dengan Canadian Experience Class. Nah, yang perlu 6 selection factors 6 itu hanya FSW. Balik lagi. Ya. Ini minimum 67. Kalau Anda mencapai 67, let me know, saya kasih form untuk reassessment-nya. Nanti formnya saya kirim ke Merken. Formnya itu dari Merken, nanti saya kirim ke Merken untuk. Jadi berarti Anda qualified untuk itu, untuk FSW. Sorry. Oke, yang kedua adalah language ya, language skill. Ini istilah ini banyak Anda akan ketemu di kalau Canadian, untuk Canadian Immigration Anda akan ketemu istilah CLB ini, Canadian Language Benchmark. Nah, kalau orang Indonesia nggak familiar sama CLB, taunya IELTS. Nah, ini perbandingannya antara IELTS dan CLB. Ya. Kalau Anda punya second language berbahasa Prancis itu ada hitungannya sendiri dengan NCLC. Kalau Anda perlu nanti saya masukkan di sini, tapi kalau Anda perlu saya bisa kasih untuk poin sistemnya. Oke, terus satu lagi, kalau untuk express entry itu semuanya pakai CRS score ya. Jadi Anda lihat mau ngecek CRS score saya berapa. Nah, itu sudah saya
kasih itu Anda bisa screenshot, itu saya shorten dari linknya government ya, bit.ly/CRS 1200/test itu dari website government. Anda langsung masuk situ, bisa Anda cek sendiri CRS-nya Anda berapa. Secara ringkas CRS itu ada faktor-faktornya ini, yaitu human capital factors, kemudian spouse and common law, kemudian skills of transferability. Ini juga work experience, itu di situ ada skor-skornya juga, dan juga kalau Anda bisa dapat nomination dari dapat job offer, yaitu artinya dapat nomination dari provinsi ya, masuk ke PNP dulu, Anda dapat job offer, Anda dapat 600, dan itu otomatis bisa qualified karena nambah dari CRS score Anda, karena CRS score itu sekarang sudah di atas 500 ya, 515, 510 sekitar itu untuk qualified. Bayangin kalau Anda tambah 600 lagi, sudah 1.100-an, udah bisa dibilang pasti qualified lah. Nah ini ya, kalau Anda yang bukan lulusan Kanada, Anda perlu istilahnya apa ya, persamaan ijazah gitu ya istilahnya ya, persamaan kualifikasi. Nah ini yang populer adalah dari WES, itu saya contohnya saya kasih dari WES, dari World Education Services. Itu Anda menghubungi WES dan Anda submit dokumen-dokumen yang dan bayar ya berapa ratus $100 kayak gitu. Nanti mereka akan keluarin sertifikat yang mengkonfirm bahwa ijazah Anda itu setara dengan leksi bachelor di Kanada kayak gitu. Ini harus ada. Kalau tidak ada ini, Anda jangan apply. Terus ini ya, NOC, National Occupational Classification. Ini juga banyak istilah ini akan ada Anda temui kalau Anda apply untuk Kanada. Jadi job itu diklasifikasikan, ada skill type 0 atau itu management, skill yang A itu professional, B itu technical jobs, C intermediate jobs yang on the job training, terus yang D itu kayak kerja kasar. Nah, nanti di setiap apa ya istilahnya, setiap misalnya skilled workers atau setiap jenis yang Anda apply itu akan jelas dia sebetulnya perlu skill level apa ya. Kecuali Anda entrepreneur ya. Nah, itu beda lagi. Dan di sini ini ada nanti kalau apa namanya, ini ada nomor-nomor jobnya gitu. Jadi ada ratusan ya. Kalau skill A itu jobnya ini, nomornya sekian, turunannya sekian, itu banyak banget. Nah, ini orang yang suka tanya-tanya saya mengenai LMIA. LMIA itu dokumennya bukan buat Anda ya. Dokumennya adalah buat employer-nya. Jadi employer itu jadi nggak bisa Anda bilang, itu ya saya punya saudara ya, itu bisa nggak ya saudara saya menyponsori saya. Nah, tar dulu, saudaranya itu harus ke sini Employment and Social Development Canada dulu untuk minta LMIA, karena nggak semua job, tidak semua bisnis diperbolehkan untuk merekrut tenaga kerja asing. Jadi nanti ESDC ini akan mengisu LMIA dokumen, ada ngisi ya, jadi employer ngisi dan itu akan di-approve dulu oleh ESDC. Kalau namanya LMIA positif, artinya Anda employer tersebut boleh merekrut tenaga kerja asing karena di daerah situ kurang tenaga kerja asing untuk job yang dimaksud kayak gitu. Nah, jadi kalau Anda sebagai employee, Anda sebagai foreign workers dan Anda mau daftar ya work permit, ini nggak bisa kalau nggak ada LMIA-nya, karena government perlu tahu orang employer Anda ini udah punya LMIA atau bukan, atau belum ya. Oke, ngebut ini udah jam 7.20. Oke, ngebut ya. Oke, Canadian Express Entry. Tadi udah saya bahas ya, ada 3 FSW, yang 1 skill trade dan 1 experience class. Cuma yang pakai seleksi awalnya pakai poin 6 selection points itu cuma FSW. Oke, terus apa bedanya?
Ini saya ngebut aja. Walaupun di websitenya government ditulis minimal lulusan SMA, saya suggest minimal lulusan S1, karena kalau lulusan SMA nggak cukup poinnya, karena poinnya jadi kecil. Terus paling gampang kalau untuk FSW ini saya kasih, Anda bisa download apa namanya PDF-nya dan Anda tes dari situ. Kalau Anda 67 di situ, oke, berarti Anda qualified dan contact me, gitu aja. Untuk sebagai saran ya, karena Anda belum tes IELTS, anggap aja IELTS Anda itu qualified, yaitu CLB 7 ya, IELTS 6, IELTS-nya minimal 6. Anggap aja itu. Karena kalau IELTS itu kan Anda bisa meningkatkan skornya, misalnya nanti Anda kursus dan sebagainya ya. Tapi kalau yang lain untuk ningkatin skor kan susah ya. Misalnya umur kan Anda nggak bisa mau ningkatin skor dengan mengecilkan umur kan nggak bisa. Contohnya kayak gitu ya. Nah, terus job offer memang tidak diperlukan ya untuk FSW, tapi perlu proof of funds. Proof of funds-nya itu tergantung dari jumlah anggota keluarga yang nanti ikut Anda. Pengalaman kerja ini. Jadi ini syaratnya. Dan kedua, kalau skill trades itu yang penting ada job offer. Kalau ini, kalau skill trades itu satu, yang penting ada job offer. Ya. CLB-nya Inggrisnya nggak terlalu bagus, nggak apa-apa, tapi harus ada job offer kalau skill trades. Kalau Canadian Experience Class ini untuk orang yang pernah kerja di Kanada. Nah, as simple as that. Ya, kalau Anda pernah kerja di Kanada 1 tahun dalam 3 tahun terakhir, nah Anda cek lagi CRS-nya. Kalau Anda qualified itu berarti Anda bisa ya masuk untuk express entry. Kurang lebih gitu. Nah, ini sebetulnya sih kalau normal-normal ya, normal-normal sebelum pandemi itu 6-12 bulan pihak IRCC udah bisa melakukan approval ya. Tapi kalau sekarang ini udah ada imigran dari Ukraine, terus ada pandemi, itu masih backlog dari yang sebelum-sebelumnya masih cukup tinggi. Jadi sekarang ini saya baru kemarin cek itu processing time untuk FSW ya. FSW itu 26 bulan. Ini lama banget. Nah, itu minimum skor sekarang sudah di atas 500. Nah, pertama, sebelum daftar, Anda harus memastikan bahwa Anda punya WES, ya, punya credential dari persamaan ijazah dan IELTS-nya mencukupi, ya. Dan itu baru setelah itu Anda mendaftar express entry, atau kalau lewat saya ya, lewat Merken, itu nanti Merken yang akan mengurus semuanya, ya. Dan ini kalau tapi Anda bisa mau daftar sendiri, silakan aja. Nah, ini bisa kemudian setelah create express entry profile online, Anda bisa masuk ke job banks. Di situ ada job bank, Anda bisa cari job yang sesuai, dan kemudian masuk di express entry pool itu 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun nggak ada berita dari government, dari Immigration Canada, dari IRCC, berarti ya udah enggak gitu, Anda nggak kepilih, itu aja. Ya. Nah, kalau sudah masuk di express entry pool itu istilahnya saingan skor, ya, karena let's say mungkin yang daftar berapa ratus ribu kayak gitu, yang terpilih mungkin berapa puluh ribu, jadi government milih-milih, dan itu terserah government mau milih yang mana. Jadi itu enggak, jadi terserah ya, istilahnya itu dibilang setengah lotre ya, setengah lotre juga ya, jadi itu tergantung government milih. Nah, kalau Anda bisa dapat invitation to apply dari government, maka Anda punya waktu 60 hari untuk untuk mensubmit dokumen berikutnya. Ya, termasuk itu apa namanya SKCK segala macam itu nanti. Karena SKCK sama itu ada apa namanya? Ada expired date-nya ya, 6 bulan SKCK itu. Jadi enggak usah bikin sekarang. Sama nanti Anda akan diminta tes kesehatan. Nah, itu kurang lebih seperti itu prosesnya. Nah, ini saya kasih contohnya aja, invitation to apply. Ya. Nah, ini kemarin saya cek nih, langsung di websitenya saya cek yang FSG itu ternyata
Masih lama nih, 26 bulan. Oke, sekarang saya bahas sedikit tentang PNP ya. Oke, PNP itu dari 10 provinsi dan 3 teritori, ada 11 provinsi dan teritori yang punya PNP, yaitu ini. Ya, berarti yang nggak punya itu Nunavut dan Quebec punya aturan sendiri. Oke, yang namanya PNP atau Provincial Nominee itu ada secara garis besar dibagi dua, yaitu satunya yang non-investment, yaitu skilled sama semi-skilled atau skilled trades, dan ini perlu job offer. Dan yang kedua adalah entrepreneur stream, yaitu untuk yang bisnis, ya Anda berbisnis di sana. Bisnisnya bisnis aktif. Nah, ini masing-masing provinsi dan teritori punya poin sistem sendiri, jadi nggak saya bahas ya. Baik untuk yang skill maupun yang entrepreneur, itu dia punya poin sistem sendiri untuk Anda qualified atau enggak. Terus untuk entrepreneur itu ada dua cara, Anda bisa buka bisnis baru atau beli bisnis yang sudah ada. Tapi kalau beli bisnis yang sudah ada, nggak bisa bisnis yang baru mulai, tapi bisnis yang udah jalan minimal 5 tahun. Nah, terus minimum investment ya, kalau entrepreneur stream adalah tergantung provinsi atau teritorinya. Contohnya, kalau di Ontario minimal 600.000, kalau di New Brunswick paling cuma 250.000. Ini saya kasih perbandingan yang ekstrim ya. Oke. Nah, ini kalau untuk yang entrepreneur stream ya, untuk entrepreneur stream itu apa namanya, kepemilikan bisnisnya minimal 33%, 3. Jadi sepertiga. Dan Inggris sih enggak ya, Inggris sih enggak terlalu enggak tinggi-tinggi banget ya. Karena kan Anda berbisnis ya, di situ Anda kan berbisnis sendiri gitu. CLB 4 itu kayak IELTS 5 ya, basic ya. Nah, saya enggak jadi ini saya kasih contoh bisnis yang enggak boleh aja ya. Jadi intinya kalau Anda buka kos-kosan istilahnya, nah itu nggak boleh. Ya, kalau Anda trading saham, itu Anda nerima investor trading saham, itu nggak boleh. Terus kalau Anda broker real estate, asuransi, itu nggak boleh, kecuali bisa membuktikan bahwa itu memberikan benefit yang tinggi ke provinsi. Jadi ada dokumen-dokumen yang harus Anda submit gitu ya. Terus pornografi, drugs, ya iyalah ya itu jelas nggak boleh. Ini saya kasih beberapa contoh aja, banyak soalnya listnya. Tapi intinya bisnis yang pasif-pasif itu nggak boleh. Nah, ini ada lagi yang namanya work permit to permanent resident. Ini sebetulnya bukan bisnisnya aku ya, ini bisnisnya temanku, tapi just in case Anda memerlukan, let me know. Jadi istilahnya nih, kalau Anda nggak qualified untuk express entry atau PNP, nggak dapat job offer, susah, nah Anda bisa melakukan hal ini, Anda bisa minta CV Anda itu di-assess. Jadi nanti ada kayak konsultasi gitu dengan career coach, dan ada yang membantu Anda menuliskan kembali ya, resume writer. Gimana sih sebetulnya cara melakukan membuat CV dan menggali lagi expertise Anda yang perlu ditonjolkan. Atau mungkin Anda salah memilih NOC-nya, apply dengan NOC yang salah, itu juga bisa. Jadi bisa dieksplor, oh mendingan kamu apply di NOC yang ini aja, kayak gitu. Terus kalau Anda apply di job bank segala macam, itu akan dikasih tahu, dipandu keywords-nya apa aja sih sebetulnya yang supaya gampang ditemukan oleh employer, itu keywords-nya apa aja. Jadi kayak gitu ya. Ini teman-teman aku yang punya bisnis ini, selain dia ngerjain Kanada, dia juga punya bisnis ini ya. Nah, ini Anda tidak dicarikan kerjanya, tapi Anda cari kerja sendiri ya. Hanya Anda dibantu gimana supaya CV Anda itu bisa lebih menarik untuk employer itu. Nah, nanti kalau Anda dapat job offer-nya, nanti masuknya baru jalur PNP, dan nanti dari PNP masuk ke express entry. Oke, sekarang AIP, Atlantic Immigration Program. Ini hanya ada di 4 provinsi yang
yang berbatasan dengan Samudra Atlantik ya di sebelah timur, yaitu New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, dan Newfoundland and Labrador. Ada ini. Dan AIP ini hanya untuk skilled workers dan international graduates. Jadi dia nggak ada untuk entrepreneur, yang nggak ada. Dia khusus untuk ini. Ya. Nah, ini kalau misalnya mereka memberikan privilege ya untuk orang-orang yang lulusan universitas dari salah satu dari 4 provinsi ini. Jadi kalau Anda mungkin mau gampang ya, lebih gampang untuk dapat PR, dan Anda mau pinginnya sekolah, mungkin Anda bisa mempertimbangkan untuk sekolah di salah satu universitas di 4 provinsi ini. Cuman ini dingin ya provinsinya soalnya. Nah, ini mereka memberikan prioritas. Nah, sama-sama ada job offer. Nah, apa bedanya dengan PNP? Nah, kalau AIP ini bedanya adalah job offer-nya dari designated employers. Jadi, provinsi itu sudah menentukan employer-employernya. Jadi, nggak bisa sembarang employer. Jadi, employernya jadi cuma ada ini, gitu. Dan sedangkan kalau PNP tidak ada designated employers. Udah, itu aja bedanya. Nah, ini adalah syaratnya. Syarat untuk kalau job dengan NOC 0 atau A, nah ini syaratnya seperti ini. Oke, kalau ini salah satu ini ya, self-employed, art and culture. Ini saya tadi bilang cuma ada 2, yaitu Anda yang berkecimpung di bidang seni atau Anda berkecimpung di bidang sport. Ya, ini segala macam yang berurusan dengan seni bisa nih. Tapi ada harus berprestasi, tidak bukan yang apa istilahnya. Ya, kalau Anda juara badminton tingkat kecamatan gitu, nggak laku ya, nggak bisa apply. Jadi Anda harus prestasinya tingkat nasional atau internasional, karena diminta, oh saya pernah juara ini. Atau, oh saya pernah panggung di sini, oh saya pernah. Nah, jadi harus ada prestasinya. Dan minimal 2 tahun Anda berkecimpung di dunia itu. Nah, oke, SUV ini sudah saya ada webinarnya khusus, jadi saya nggak bahas secara detail di sini. Startup Visa Program, banyak orang nggak ngerti istilahnya startup itu apa. Ini saya info bahwa startup itu bisnis baru yang umurnya kurang dari 5 tahun dan harus berbasis inovasi. Jadi kalau Anda buka toko online jualan di marketplace itu walaupun baru buka itu namanya bukan startup. Jadi contohnya seperti apa? Gojek itu adalah startup awalnya yang kemudian dapat pendanaan gede dan jadi unicorn. Jadi banyak semua yang berbasis inovasi dan terutama teknologi ya kalau sekarang. Nah, Startup Visa program SUV ini syaratnya 1, dia punya startup bisnis, ada proof of fund, ada minimum dana yang diperlukan untuk tinggal di Kanada, IELTS-nya minimal 5, kalau punya pengalaman bisnis lebih baik, dan umurnya mulai 21 dan harus bisa memenuhi minimum stay-nya ya 730 hari dalam 5 tahun. Atau kalau tidak punya startup, Anda bisa nebeng startup-nya orang. Nah, untuk nebeng ini tidak bisa sembarangan main nebeng. Nanti APS Global Partners akan meng-assess dulu. Jadi ada form yang Anda harus isi dan dia akan meng-assess dulu Anda ini siapa. Nah, keunikannya dari SUV dibanding Canadian Immigration yang lain ya, teman. Anda bisa daftar maksimum 5 orang atau 5 main applicants dalam satu startup. Jadi artinya 5 keluarga. Ya, 5 keluarga. Bisa daftar 5 keluarga dalam satu startup. Dan itu nanti harus diakses dulu siapa orang-orang ini. Nggak bisa satu hanya orang yang menguasai startup, yang 4 nebeng doang. Nggak bisa ya. Nah, untuk bisnis startupnya itu syaratnya harus inovatif,
problem solving, maksudnya problem solving menyelesaikan masalah yang ada di Kanada, job creation dan scalable, artinya bisa digedein ya, dibesarkan bisnisnya. Dan untuk bisa apply itu harus ada surat saktinya, namanya letter of support dari salah satu organisasi ini, venture capital, angel investor atau business incubator. Nah ini nanti konsultannya yang akan mengurus apakah nanti Anda dengan letter of support-nya dari mana. Oke. Sementara sekian dulu, saya buka pertanyaan ya, soalnya ini udah setengah jam lebih. Saya buka pertanyaan, silakan Bapak Ibu kalau mau tanya. Ada yang mau bertanya? Boleh ditulis atau boleh langsung aja. Malam Bu Jordi, Ya. Assalamualaikum, mau bertanya. Ya. Bu, sorry, tadi saya memang agak terlambat untuk join. Mengenai perhitungan poin, Bu. Ya. Boleh dikasih panduannya ya, artinya kita apakah ada webnya untuk perhitungan poin itu? Ada. Boleh nanti boleh di-share ya Bu ya. Iya. Sama satu lagi Bu, tadi kan ya. ada mengenai kesetaraan ya Bu ya. Nah kebetulan saya sudah ada CES. Apakah itu udah bisa atau mesti, karena tadi saya lihat ada beberapa istilah itu ya untuk kesetaraan studi itu. CES itu apa? Credential education apa gitu ya. Ini ya CES dari CES ini University of Toronto ini ya. Ya. Apakah itu saja atau karena kan itu ada WS? Ya, salah satu dari ini aja. Kalau Anda salah satu aja ya. Ya. Oke. Nah, mungkin untuk yang itu aja Bu, perhitungan poinnya tadi Bu ya. Kalau perhitungan poin, oke. Pertama, Anda download di sini udah ada filenya. Oh ini ya. Ya. Oke. Ya, ada filenya di sini. Untuk yang 6 selection factors yang ini itu saya kasih di sini. Anda tinggal download. Ya. Di screenshot aja. Ya. Oke. Terus yang CRS, bentar ya. CRS Anda bisa di sini. Itu langsung itu ke websitenya government langsung itu. Check your score. Oke. Kalau Anda 67, pokoknya Anda 67, saya kasih form nanti. Ini saya kasih form. Nanti mereka akan melakukan reassessment. Gitu. 67 itu maksudnya resultnya 67 gitu Bu? Ini. Kalau federal scale 67 ini minimum. Oh, iya. Ya. Oke. Formnya ada di sini. Soalnya kalau saya tulis semua di sini jadi berlembar-lembar. Oke, baik. Terima kasih. Terus kalau yang untuk itu nanti saya kasih form. Tapi kalau Anda juga sekalian mau ngecek CRS score Anda, itu bisa di sini. Itu langsung webnya government. Saya shorten dari webnya government. Tuh. Panjang soalnya itu, tapi 5 menit, 10 menit bisa ketemu itu skornya. Ada lagi? Ya, makasih Bu. Ya, ada lagi. Sementara itu dulu Bu, makasih. Ada lagi yang bertanya? Bertemu, sebentar. Mau tanya Bu, kalau untuk yang scoring sistemnya itu, misalkan kita udah sesuai nih, udah cukup poinnya, terus kita submit, itu dia sistemnya akan drawing semua yang lolos atau sebenarnya diundi lagi juga Bu dari semua yang lolos poinnya? Kalau dia gini, kalau jumlah, jadi dia bukan first come first serve ya. Kalau express entry itu tidak first come first serve ya istilahnya ya. Jadi bukan yang duluan terus diduluin, enggak. Tapi kalau yang mana ya, mana sih? Kalau yang sekarang, kalau yang daftar itu jauh lebih banyak, bisa 2 kali lipat. Misalnya ya dia sekarang yang daftar 200.000 gitu, sedangkan dia mungkin 1 tahun cuma 50.000, let's say gitu ya. Ya tentunya jadi dia milih-milih lah government-nya, bener nggak sih?
Iya nggak sih? Kan wajar ya. Bukan siapa duluan, siapa diterima, enggak. Itu. Jadi suka-suka ya terserah government-nya. Makanya itu paling gampang, bukan paling gampang. Artinya kalau mau lebih mudah itu harus dapat job offer. Nah, kalau udah dapat job offer itu udah artinya udah dapat endorsement dari provinsi soalnya. Gitu. Kalau job offer begitu, apakah memungkinkan Bu kita dari Indonesia apply-nya gitu? Atau kita harus ke sana, stay di sana dulu Bu? Memungkinkan, tapi masalahnya provinsinya di masing, kalau Anda ini ya, kalau Anda Google masing-masing provinsi ini ada job banks-nya gitu, ada job banks yang Anda bisa lihat jobnya apa aja yang tersedia di situ, itu ada. Jadi kalau mau rajin gitu di tiap provinsi dilihatin gitu, di jobnya tiap. Nah sayangnya itu ya saya tuh sudah pernah ngecekin itu berapa ya random gitu ya, aku udah pernah ngecekin itu rata-rata mereka tulis hanya untuk permanent resident Kanada dan citizen. Nah gitu, itu loh yang bikin susah. Tuh. Gitu. Jadi kalau Anda poinnya kurang, istilahnya kalau Anda poinnya untuk dapat 67 itu enggak gampang. Kalau Anda poinnya kurang, nah alternatifnya lewat sini gitu. Kalau susah lewat sini dan Anda masih muda, sekolah jadinya gitu. Jalurnya itu kayak gitu. Contoh yang mana ya tadi ya? Sekolah. Oke Bu, terima kasih Bu. Kayak gitu. Jadi, kalau karena nanti Anda kalau sekolah masuknya ke sini nanti. Sekolah kerja dulu, nanti Anda masuknya ke sini. Canadian Experience Class gitu. Jalurnya jadi lain. Dimasuk ke sini gitu. Jadi Anda bisa mempertimbangkan. Tapi kalau Anda itu misalnya ya umur 40 gitu ya atau 42 terus masih mau sekolah lagi, itu belum tentu dapat student visa loh. Karena government embassy itu bingung, ini kenapa orang nggak pernah sekolah tiba-tiba sekolah ya. Gitu. Walaupun mungkin Anda dapat diterima gitu sama universitasnya, student visanya belum tentu dapat gitu. Dan kedua ya kalau ini ya nanti berarti Anda berapa tahun lagi ya, mungkin dapat 5, 4, 6 ya nggak tahu ya gitu. Karena kalau peraturan kan berubah-ubah ya, di Kanada ini berubah-ubah terus aturannya soalnya ya, jadi nggak bisa mengadvise ya, kalau maksudnya nggak berani menyarankan apa-apa lah kalau mungkin kalau masih 20-an gitu setelah ya. Kalau mau sekolah dan ini, karena kan nggak tahu ya 5 tahun lagi terus aturannya kayak apa, nggak sih, ya kan? 3 tahun 4 tahun lagi, ini aja dari tahun lalu udah berubah-berubah. Tahun lalu dia waktu tahun 2020 itu dia banyak mengambil mengubah yang temporary resident dijadiin PR karena mereka pada stuck nggak bisa pulang kan, dan mereka butuh workers, itu banyak sekali yang kemudian dikonvert jadi PR misalnya. Kayak gitu. Jadi berubah-berubah. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya? Tadi pertanyaannya. Misal sudah di Kanada, saya sudah PR kebenaran hidupnya di PEN sudah tidak memiliki bla bla bla. PR Kanada bisa ya kalau Anda sudah PR bisa. Atau sebetulnya kalau enggak pakai super visa aja, jadi bukan PR ya, tapi kayak kunjungan jangka panjang aja, itu juga bisa. Bertemu langsung di kantor konsultasi, telepon dulu. Soalnya saya mau tahu, karena kadang-kadang tuh terlalu random ya. Jadi gini, kenapa saya biasanya nggak mau orang konsultasi langsung? Karena pertama gini, sebetulnya Anda tuh perlunya apa sih gitu. Nah biasanya saya selalu memberikan informasi awal dulu gitu. Informasi awal dulu, apa yang Anda perlukan itu apa, Anda pelajari, sehingga kalau mau
Itu cepat, saya fact findingnya itu nggak usah pakai di kantor, Anda telepon saya sebentar, saya akan fact finding. Anda sebetulnya perlunya apa? Nah, itu biasanya saya kasih dulu materinya, sehingga kalau toh Anda mau lanjut, ya, oh saya tertarik ini udah lebih mateng, jadi nggak, apa istilahnya, nggak mentahan dan cuma ngobrol-ngobrol doang gitu. Jadi saya udah siapin materi, oh ini, oh ini, gitu. Anak bla bla bla. Kalau anak sudah PR dan apa bisa mensponsori orang tua, in prinsip bisa. Tapi ini kalau reunifikasi ini saya akan kasih ke RCIC ya. Jadi saya kasih ke RCIC atau lawyer. Yoga teacher, sport itu yoga teacher termasuk, tapi balik lagi ya, sport itu termasuk yoga teacher, iya, tapi termasuk nggak bisa kalau Anda nggak punya prestasi apapun. Pokoknya self-employed itu hanya untuk orang yang berprestasi, karena tuh nanti pasti ditanya Anda tuh ngapain aja gitu. Lulusan chef, bla bla bla. Bisa aja lulusan chef bla bla bla. Ya bisa aja, pokoknya kalau Anda mau skilled workers, Anda cek aja skornya, kalau 67 ya lolos, nggak 67 nggak lolos, udah gitu doang. Sedangkan kalau mau yang lewatnya skill trades, ya Anda harus ada job offer, gitu, udah. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Udah, nggak ada lagi? Oke, nanti kalau masih ada pertanyaan, Anda bisa kontak saya ya. Dan ini materinya emang tricky banget. Pokoknya kalau Kanada ini yang minat banyak banget, tapi yang kalau federal skill itu yang qualified bisa dibilang sampai sekarang belum ada. Ya paling enggak yang ke saya belum ada. Karena apa? Mereka tuh rata-rata menunda-nunda untuk tes IELTS-nya. Itu udah nggak bisa. Kalau Anda nggak punya tes IELTS itu jangan apply, udah gitu. Udah itu syaratnya, udah itu. Udah nggak bisa. Nah, udah kalau gitu terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di webinar ini. Anda bisa follow sosial media saya, bisa diklik di sini desti.page/internegeri, itu semua sosial media saya ada di situ, termasuk Instagram, Facebook, LinkedIn, terus juga Anda website saya ada website sama YouTube, itu lengkap ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Bentar, ini ada pertanyaan lagi nggak sih? Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya malam ini, dan silakan kalau Anda mau menghubungi saya lagi atau mau nanya yang bukan Kanada tapi yang lain juga boleh. Oke. Ya, selamat pagi dan selamat malam dan have a nice weekend.